Nah ini juga harus direspon oleh orang tua dan juga oleh dunia pendidikan. Ya, kalau gurunya tidak paham terkait perkembangan zaman ke arah digitalisasi, saya pikir anak-anak ini akan jadi liar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel LD Madrasah Garut. Dan kali ini saya sudah bareng dengan, ini nih, Bapak Haji Subhan Fahmi SIP. Beliau adalah Wakil Ketua Fraksi PKB dan sekarang juga menjabat sebagai anggota DPR yang mana menjadi Ketua Komisi 1 di DPRD Kabupaten Garut. Ya, Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Nah, saya memang lagi berbicara tentang literasi digital madrasah. Dan kali ini juga karena kebetulan kita bertemu dengan salah seorang pemangku regulator mungkin ya, karena pembuat regulasi. Ingin berbicara itu tentang ini Kang, komitmen DPRD terhadap peningkatan kapasitas literasi digital madrasah di Kabupaten Garut. Karena yang seperti kita tahu bahwa Kementerian Agama pada saat ini mengadakan sebuah program yang mana mungkin ini dijadikan pilot project di Indonesia cuma 2 kabupaten, ya, salah satunya Garut dan kemudian Kudus untuk program literasi digital madrasah. Nah, dari DPRD sendiri menanggapi tentang literasi digital secara umum sendiri itu seperti apa sih pada saat kali ini? Kalau ya saya gitu ya, di DPRD kebetulan juga jadi Ketua Komisi 1 tadi disebutkan bahwa yang sering kita suarakan dan kita pertanyakan kepada SKPD ya tentunya, mobil khusus mitra kerja Komisi 1 dan juga yang dinas atau SKPD yang lain adalah kita ini kan masuk industri 4.0 gitu lah. Ya, sebetulnya digitalisasi ini bukan hanya untuk kalau tadi ditegaskan lebih ke madrasah. Ya. Saya pikir semua SKPD, semua dinas bahkan kecamatan selalu kita tanyakan terobosannya seperti apa terkait menghadapi dunia digitalisasi. Ya. Sebetulnya sekarang sudah tidak zaman lagi bawa kertas gitu. Iya, betul. Sudah paperless dan lain sebagainya. Inovasinya apa ke arah sana gitu. Ya. Termasuk di Komisi 1 yang kita dorong adalah terkait mall pelayanan publik salah satunya. Itu kan mall pelayanan publik itu pelayanan yang lebih digitalisasi. Dan prosesnya panjang dari 2019 kita terus dorong dan akhirnya 2022 akan dibangun mall pelayanan publik. Oke. Dan di dalamnya mall pelayanan publik ini bukan hanya melayani capil atau KTP akta nikah, KK dan lain sebagainya. Ini akan melayani sekitar bisa 90 sampai 100 layanan. Karena nanti di situ ada samsat. Ada perizinan misalkan rekomendasi teknis seperti ketika pengusaha mau izin ya. DPUPR, dinas kesehatan kalau ada izin ya bentuk kesehatan. Pembuatan IMB kayak gitu ya. Nanti orang datang ke sana itu seperti ke mall gitu lah kira-kira. Mereka datang satu kali parkir. Kebetulan dia mau bikin KTP atau perpanjang SIM, maka di beberapa daerah mall pelayanan publik ini juga menyediakan ada KUA, jadi bisa nikah di sana gitu. Langsung di tempat. Ya, di tempat ada ini. Tapi nikahnya nggak secara Zoom kan? Ya, itu dalam konteks saya pikir lebih ke digitalisasi ya. Karena digital kan tidak akan mundur. Betul. Sebentar lagi akan 5.0. Iya. Yang kalau kita di DPRD ataupun di SKPD tidak ada inovasi ke arah digitalisasi, saya pikir tertinggal dengan yang lain. Makanya kita selalu menanyakan apa terobosan di dinas ini sehingga bisa
ke arah digital ya. Betul. Ya masih banyak kan program-program yang ya beli kertas. Ya, gitu, benar. Minta berapa? Harusnya udah paperless ya. Paperless kan. Itu juga bisa menghemat anggaran. Betul. Ya kecuali hal tertentu ya. Ya. Tapi saya pikir kalau itu terus dipush, seperti kita pernah berkunjung ke Sumedang, ya bupati kan tanda tangan tinggal pakai digital saja, tidak perlu udah pakai kertas. Iya. Udah bisa langsung di ini ya, di kayak gitu. Nah, itu ke arah sana. Betul. Nah, memang kan ya kalau kita ngobrol tentang digitalisasi, ini kan memang masuk ke semua aspek kehidupan lah gitu. Contoh sekarang hal yang paling kecil itulah misalnya handphone. Ya, betul. Handphone yang dulu mungkin buat sebagian orang itu adalah barang mewah. Ya. Waktu itu pertama kali muncul handphone itu ya barang mewah lah, gitu kan. Ternyata sekarang udah menjadi kebutuhan primer malah. Sudah bukan sandang pangan papan lagi, tapi sandang pangan papan kuota katanya kan. Sekarang kan udah kayak gitu. Ya. Karena kalau misalnya ada HP nggak ada kuota pun juga udah jadi gabut gitu. Nah sekarang kalau kita tarik nih Kang ke dunia pendidikan. Nah dunia pendidikan kemarin kita tahu ketika pandemi berjalannya kayak gitu kan, dunia pendidikan sempat terhenti tuh karena agak bingung ini harus seperti apa, anak-anak diselamatkan jangan dulu masuk sekolah yang kayak gitu. Akhirnya muncullah kebijakan ada pendidikan jarak jauh. Mereka yang tidak bertatap muka langsung tapi melalui Zoom, melalui WhatsApp, melalui apa. Nah di satu sisi memang bagus karena ini semua masyarakat dari seluruh lapisan umur itu sudah dibiasakan dengan mengenal digitalisasi termasuk penggunaan alat-alat digital. Tapi di sisi lain juga kan meninggalkan juga lubang-lubang yang memang harus diisi. Pertama soal device, soal alatnya. Ketika misalnya anak-anak sekolah sekarang harus belajar lewat Zoom, tadi sempat saya singgung dengan teman-teman yang guru yang kayak gitu. Kumaha ya, apakah emang anak sekolah sekarang wajib punya HP atau seperti apa gitu. Nah kalau dari mungkin Dewan secara khususnya lah melihat juga kan ada fenomena ini sampai yang paling epik saya bilang kan terjadi sempat viral seorang ayah mencuri handphone untuk anaknya biar bisa sekolah. Dari Dewan sendiri melihat fenomena seperti itu gimana? Sebelum ke arah sana begini, anak kecil sekarang, anak saya jangan siapa. Ketika ditanya cita-cita mau jadi apa? Nah, YouTuber. Atau gamer lah gitu. Gamer. Nah ini kan harus kita respon ya. Betul. Harus kita respon karena ya mereka pun melihat ya di channel-channel YouTube ataupun di internet. Misalkan Atta Halilintar berapa penghasilan, Deddy Kobusier berapa? Saya pikir banyak lagi. Raffi Ahmad, Mbak Imo yang kayak gitu-gitu. Nah ini juga harus direspon oleh orang tua dan juga oleh dunia pendidikan. Ya, kalau gurunya tidak paham terkait perkembangan zaman ke arah digitalisasi, saya pikir anak-anak ini akan jadi liar gitu lah kira-kira. Saya pikir sudah mulai ada dari sekarang guru-guru atau di madrasah khususnya ada pelajaran yang memang khusus, misalkan gitu, kecil-kecilan bikin konten atau seperti apa lah gitu. Ya sehingga ini kan menggiring anak-anak supaya tidak liar gitu kan. Tidak liar dalam konteks ketika ya sekarang kan di genggam HP bisa melihat apapun. Betul. Mungkin juga yang negatif. Kalau ini tidak bimbing dan tidak diarahkan oleh orang tua dan oleh guru, makanya menjadi bahaya kalau menurut saya. Ini kan harus mulai diarahkan. Ya karena itu tadi digital itu tidak akan mundur. Betul. Sekarang 4.0 mungkin tidak jadi 3.0 pasti kan bakal betul. Jadi sehingga saya pikir sangat penting ini dunia pendidikan juga harus mulai berbicara ke sana karena akan tertinggal orang ya terkadang ya banyak di luar sana yang terpengaruh dengan konten-konten mungkin saja bisa yang negatif terpengaruh. Kalau ini tidak diarahkan di sekolah, khususnya di madrasah gitu, ataupun di pesantren, saya pikir pesantren juga harus mulai berpikir ke arah sana, karena ya dunia ini tidak bisa. Yang kalau di dalam konteks DPRD terus terang kita ya khususnya fraksi PKB, yang mungkin yang selalu bersuara dan lantang terkait diawali dengan perhatian atau political will dari pemerintah Kabupaten Garut terhadap madrasah gitu. Dia harus dari sana gitu. Ya karena ya sampai ini dan sepengetahuan saya
ya khusus untuk ke dunia pendidikan di madrasah, ya mungkin masih belum ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Garut. Coba kita lihat yang dekat saja Kabupaten Bandung itu sudah ada honor daerah gitu, atau ada bos daerah gitu. Ya. Pernah kita juga bukan berdebat sih, berdiskusi dengan beberapa pejabat di Kabupaten Garut terkait perhatian pemerintah. Jadi suka masih memisahkan ini kan hubungannya dengan Kemenag vertikal, tidak ada kewenangan di Kabupaten Garut. Padahal menurut saya ya ketika contoh satu saja, Badan Statistika ngomongin masalah IPM, ya ketika mereka kan rutin survei ke masyarakat, nanya IPM, ngecek IPM atau survei IPM, saya kira tidak ditanya dulu ini anak madrasah atau anak SMP, kan tidak kan? Iya. Ya pasti penduduk Garut. Iya. Tidak dipisah-pisahkan kan? Jadi fungsi guru madrasah di sini juga mencerdaskan penduduk Garut, bukan penduduk Papua misalkan, atau penduduk mana. Dan dia ber-KTP-nya di Garut. Betul. Nah ini yang mungkin terus kita dorong, mungkin nanti kita dorong juga ke arah regulasinya, termasuk mungkin di Bapemperda kita kemarin sudah menyepakati di DPRD bahwa salah satunya ada dorongan perda inisiatif terkait perda pesantren gitu. Ini juga ini jadi titik awal. Ya kita memang jangan melupakan pesantren, madrasah. Betul. Sehingga ini menjadi ya kekuatan Kabupaten Garut. Saya pikir tidak perlu mencari nomenklatur baru. Saya pikir ini ketika ini pesantren, madrasah dibina dengan baik, saya pikir IPM Garut juga tidak akan tertinggal. Gitu. Bahkan tadi anekdotnya saya bilang ngobrol dengan Pak Sakur bahwa negara ini tuh punya hutang budi yang sangat besar terhadap pesantren. Iya kan, makanya ini saatnya mungkin untuk dalam tanda kutip balas budi mungkin dengan syukur-syukur alhamdulillah sekarang dari Kemendag nih kita punya ada program literasi digital madrasah gitu, yang mana berbicara soal literasi digital nih, Kang. Kan kita tahu bahwa Indonesia itu memang masih rendah tingkat literasinya gitu kan. Jangan kalau ngomongin yang digital, yang konvensional aja dulu masih kayak gitu. Tiba-tiba sekarang berubah dari yang tadinya bawa buku, akhirnya harus ke digital, yang buku aja belum terbiasa gitu kan, sekarang pindah ke sini. Dan tantangan terbesarnya ternyata bahwa kalau masuk di dunia pendidikan, mungkin anak didiknya itu lebih cepat menguasai nih si alat-alat digitalnya atau apalah, ibaratnya disebut gapteknya lebih cepat deh dibanding dengan para tenaga pendidiknya itu kan. Betul. Itu kan, jadi mau gimana caranya ngajarin mereka misalnya tentang literasi digital kalau misalnya si tenaga pendidiknya pun mungkin masih terbelakang atau terbelakang tuh misalnya kurang cepat gitu kan di sana gitu. Nah di sini mungkin ini hadir, tapi ya pasti bakal butuh dukungan dari regulasi juga nih Kang. Ya betul, harus. Ya ini yang lagi kita terus suarakan, karena kita kan fungsi di DPRD itu ya sudah kita ketahui kan ada legislasi, ada pengawasan dan budgeting. Kita fokus di legislasi ya, karena bikin regulasi awalnya kan di sana. Kita juga perlu payung hukum kan. Ya betul. Perlu hukum secara keseluruhan. Ya kita teruslah kalau terkait madrasah, apalagi kalau tadi lebih khusus ngobrolin masalah memang betul gitu faktanya. Ya mungkin saja, bahkan bukan mungkin ya, siswa itu lebih canggih daripada gurunya. Betul. Karena mungkin ya zamannya sekarang. Memang zamannya seperti itu. Tapi ini juga ya harus direspon oleh ya para pendidik gitu, harus bisa menyesuaikan ya, karena kalau ya mereka juga betul kata tadi bahwa tidak diaping lah, dididik diaping dalam konteks menghadapi dunia digital ini, tetap saya pikir enggak. Karena kan ya tantangannya juga di sisi lain ini juga ya kebaikan, tapi di sisi lain juga jadi keburukan. Betul. Karena makanya kalau ada istilah sekarang kan ya jempol harus lebih waspada dalam mengklik, men-share dan lain sebagainya. Ya. Nah kalau ini dibiarkan, saya pikir
Ya ini apa namanya, tugas bersama ya, bukan hanya termasuk juga orang tua. Oke, dan terus nah maksudnya gini, apakah misalnya nanti dari Dewan sendiri untuk tadi pembuatan kurikulum kah, misalnya kan regulasi yang menetapkan bahwa sekarang kayak tadi, misalnya anak-anak tuh, saya pengen jadi YouTuber, saya bahkan pengen jadi influencer, itu kan tidak masuk tuh di mata pelajaran sekolah tuh, tidak ada. Bagaimana cara menjadi seorang YouTuber, bagaimana menjadi seorang, mereka tahu kan, oke, jadi insinyur, jadi apa. Nah akhirnya apa namanya, mereka itu bahkan banyak yang sekarang gini, larinya itu penggunaan itu tanpa diawasi. Akhirnya kan kita berbicara tentang etika atau attitude bermedia sosial, yang apa yang itu juga jadi PR besar pada saat ini gitu, karena anak-anak remaja tanggung yang mereka menggunakan HP itu kayak ada tenyahuan kolot apa gitu, komennya, bahasanya, share-nya itu juga termasuk ya itu bimbingan-bimbingan yang tadi, bahwa dari sekarang kan adalah game itu bisa menjadi atlet, sudah mulai ada itulah, ada apa namanya, ada suatu kelebihan atau kemajuan lah. Nah ini apakah nantinya bakal ada regulasi yang didorong dari orang-orang dari dewan kepada pemerintah atau juga para dewan pendidikan nantinya gitu, untuk membuat sebuah regulasi atau kurikulum yang lebih, atau seperti apa nih Kang? Saya pikir harus sudah mulai ya. Pikir ya kalau regulasi ini kan kalau di Pemda berarti hubungannya dengan dinas pendidikan. Betul. Regulasinya memang harus segera didorong. Tapi untuk khusus madrasah, kita payung besarnya ada di Perda pesantren ini. Nanti mungkin turunannya kan juga banyak. Ada Perda, nanti ada Perbu, ya ada Perbu Bupati yang menjadi lebih teknis gitu. Saya pikir. Sehingga apa? Ini dulu digolkan dulu. Pesantren dulu kita golkan. Mungkin nanti melebar juga. Mungkin bisa saja nanti bikin perda lagi terkait hal-hal tersebut khusus untuk apa namanya, pengaturan di wilayah madrasah itu ya. Wilayah madrasah itu. Itu sebetulnya begini. Jadi ya masih ada lah di Kabupaten Garut, para pejabat Kabupaten Garut yang masih bukan mendikotomi apa istilah ininya. Jadi masih memisahkan gitu. Madrasah ini madrasah itu ke Kemenang. Urusan pendidikan kan juga tanggung jawab. Kabupaten Garut di sini ada. Tapi komitmen dewan tetap langsung menghilangkan dikotomi itu dong berarti. Ya harus menghilangkan, karena sederhananya mereka itu penduduk Garut bukan, Pak Bupati bukan. Iya. Kalau penduduk tercatat di Capil bahwa dia di KTP-nya adalah penduduk Kabupaten Garut, saya pikir bukan tanggung jawab, jangan dilempar-lempar begitu. Khusus sudah ada apa? Ya minimal kita penghargaan lah kepada pengajar-pengajar di guru-guru pengajar di madrasah gitu. Betul. Karena supportingnya di sana. Mungkin nanti bisa saja gitu Pemda Garut dalam konteks apa namanya tadi terkait upgrade para guru ini, upgrade para guru terkait literasi digital ini, bisa saja ada program khusus yang memang pesertanya harus dari masa, saya pikir tidak menjadi masalah. Iya. Yang terpenting kan political will-nya, mau tidak gitu, mau diperhatikan atau tidak. Betul. Jangan dipisah-pisah itu tadi gitu. Kalau terkait IPM-nya diikutsertakan, penghitungan IPM-nya tidak kan menjadi lucu gitu. Itu yang kita terus teriakan, termasuk tadi saya reses dengan perwakilan beberapa guru madrasah di Dapil 4 gitu. Ya kalau kesahnya ya sama gitu, seperti bahwa mereka ini yang menuntut keadilan dari pemerintah Kabupaten Garut yang selama ini mungkin masih memperhatikan yang di bawah dinas pendidikan. Mereka juga dengan ikhlas mengajar, mengabdi untuk mencerdaskan penduduk Kabupaten Garut. Bukan penduduk yang lain gitu. Iya benar. Mereka bertanya kenapa daerah lain bisa, langsung beralasan seperti itu. Saya ini berbicara ini kita ini karena saya baru ya, termasuk dewan baru di 2019, dilantik bulan Agustus. Ya mulai November yang pertama karena mungkin saya tumbuh berkembangnya di sekitar madrasah. Oke. Jadi saya punya spirit untuk membicarakan. Ada panggilan jiwa, jelas lah. Gitu kira-kira. Ya karena ya saya juga merasakan, meskipun kalau terjun di guru madrasah secara langsung saya tidak gitu, tapi lingkungan saya di sana. Ya besar di lingkungan itu malah kan.
Dan memang terasa jelas ya perbedaannya. Terasa jelas perbedaannya gitu ya. Nah sekarang Kang Fahmi sendiri sekarang udah duduk nih, udah duduk berada di sebuah tempat yang mungkin bisa mendorong, menekan lebih keras. Apa berarti yang akan atau yang sudah dilakukan untuk menjawab harapan dari ya tolong ya, jadi tadi misalnya guru-guru madrasah tadi. Ya. Kalau kita kan ya tugasnya Dewan itu kan berbicara di forum-forum seperti kemarin reses-reses itu kita sebetulnya tidak terlalu banyak bicara, kita mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, kita sampaikan di forum-forum resmi di DPR. Berteriaknya di sana gitu. Nggak banyak, saya pikir kemarin setelah COVID datang, ya mungkin kita yang pertama berteriak terkait kan efek COVID juga dirasakan oleh pesantren-pesantren, dirasakan oleh madrasah-madrasah kalau seluruh Kabupaten Garut, Kabupaten Garut tidak dipilah-pilah pesantren terkena. Tapi saya tanyakan waktu itu, apa perhatian pemerintah terhadap pesantren ketika ayah COVID dia gitu. Karena tetap berbicara ada nomenklatur ada ke vertikal. Oke. Jangan gitu dong. Ini kan juga masyarakat, tapi waktu itu pemerintah Kabupaten Garut adalah niatan membantu beberapa pesantren. Yang waktu itu kan ada beberapa pesantren yang karantina atau membantu kayak cuci tangan yang kayak seperti itu. Vaksinasi kemarin sampai vaksinasi ya. Terakhir memang vaksinasi. Nah seperti itu. Oke. Nah kalau misalnya berbicara soal program dari literasi digital madrasah yang memang sekarang diinisiasi oleh Kemenag ini, kemarin juga teman-teman itu sempat melakukan pelatihan terhadap para pendidik selama 1 minggu kalau nggak salah di Five Hotel gitu. Mereka mengajarkan tentang agar guru gitu melek juga bisa membuat konten, membuat apa. Ini sih memang harapannya kalau memang ternyata disambut baik juga misalnya oleh pemerintah daerah bisa lebih masif kayaknya, karena ya kalau program ya kita tahu lah Pak, beneficiariesnya kan pasti terbatas lah gitu kan, tidak mencakup seluruh madrasah secara keseluruhan. Ya betul. Kayak gitu. Nah mungkin apa yang sudah dilakukan atau diinisiasi oleh Kemenag ini bisa juga didorong nih. Bisa. Itu tadi ya program sebenarnya juga program baik ya. Seharusnya juga ya dinas pendidikan, khusus dinas pendidikan juga harus merespon ini. Karena saya pikir ya kalau konteks guru ya tidak terjauh beda lah antara guru yang ada di madrasah dengan guru yang ada di Kemenag. Program-program juga harus ditularkan, saya pikir ke ya harus punya inisiatif lah intinya pemerintah Garut untuk mengadakan seperti ini. Dan juga itu tadi jangan kemudian juga melupakan guru madrasah, bisa lah bersandingan lah gitu kira-kira. Misalkan kalau ada upgrade guru seperti pelatihan terkait literasi atau bermedsos, berdigitalisasi, misalkan di kolaborasi lah, sudah jangan ada obrolan lagi ini itu harus sudah nggak ada obrolan kayak gitu harusnya. Penduduk Garut dua-dua yang mereka ajar gitu. Ngegabung bisa saja acaranya ngegabung kemudian ya terkait upgrading ini. Saya pikir di guru-guru yang ada di dinas pendidikan juga sama saya pikir. Masih banyak yang harus di-upgrade lah untuk digitalisasi gitu. Atau tapi gini Pak, digital ini memang banyak faktornya. Yang tadi saya bilang pertama selain dari soal device, peralatan misalnya kayak gitu kan, nantinya misalnya soal skillnya. Yang terakhir itu di attitude mereka untuk untuk bermedia sosial itu seperti apa. Saya sempat ngobrol ke Bapak Rektor, pernah ngomong kayak gini, sebenarnya kalau misalnya untuk urusan attitude di media sosial kayaknya anak-anak santri mah beres lah soal etama gitu ya. Nggak bakal, kalau kebanyakan santri itu akhirnya juga yang pada melek digital, nggak bakal ada tuh netizen itu karena mereka tahu adab. Saya bilang mungkin kekurangan mereka itu justru karena mereka tidak punya alatnya, kurang gitu kan atau apa. Nah apakah nih Pak dari Dewan sendiri itu juga bisa ada penganggaran kayak atau apa untuk upgrading bisa infrastruktur sekolah dan kayak gitu yang madrasah misalnya gitu?
Bisa, saya pikir bisa. Itu bentuk kalau konteks bantuan. Ya. Itu tadi poinnya ada political will ya. Betul. Political will. Kita bisa saja usulkan ke pemerintah Kabupaten Garut. Ya saya pikir bukan hanya itu tadi, kita tidak berbicara, sudah tidak ada dikotomi. Ya. Seperti di dinas pendidikan saja ataupun di madrasah bisa saja nanti ada bantuan alat untuk yang karena memang mahal ya. Betul. Tapi bisa misalnya dalam satu bisa gini, kayak misalnya server itu kan bisa tetap satu tapi sharing untuk bersemua gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Ya memang harus ada ini tertarik juga. ide bagus. Nanti mungkin kita juga ya diawali mungkin dari dinas pendidikan ya, nanti kita coba juga menggiring mulai ke madrasah gitu. Bisa saja harus servernya satu kan, bisa saja. Di sini kan di Pemda Garut juga ada Diskominfo. Betul. Bisa jadi Diskominfo kan fungsinya salah satunya ke arah sana. Betul. Kira-kira bisa kerja sama antar dinas, saya pikir. Bisa ke dinas pendidikan. Mungkin Kemenag juga bisa diikut sertakan untuk madrasah ini. Ya sehingga betul Kang. Jadi kalau ayah nanti orang banyak yang nonton di internet itu, kalau tidak difilter, tidak diapi, ya banyak contoh lah para teroris yang menjadikan mendoktrin pengantin untuk bom bunuh diri. Mereka pakai media sosial. Betul, radikalisasi itu kan memang sangat itu. Nah, ini kan harus dilawan. Iya, makanya kalau bukan orang baik yang mengisi media pasti orang jahat. Nah itu dia. Makanya saya bilang kalau misalnya para guru-guru, kiai-kiai, ulama-ulama itu sekarang misalnya tidak melek terhadap ini, untuk arus melawan itu kan agak susah. Tapi ketika sering dibanjiri, ya kita juga tahu mungkin udah banyak lah ulama-ulama yang terkenal yang make. Bahkan contoh misalnya kayak orang akhirnya sekarang mengenal Gus Baha dan yang lain. Itu kan sebenarnya dari dulu udah ada nih misalnya. Tapi dengan adanya digital ini kan bisa men-share itu. Nah, kita berbicara nggak usah ranah yang nasional, kabupaten aja dulu skupnya gitu kan. Ketika di kabupaten ini bisa dimunculkan, itu juga kan mungkin bisa jadi salah satu peningkatan IPN yang juga bakal dapat, Pak. Kan untuk akhlak dan bertakwanya juga bakal dapat dari situ tuh kalau ada tuh. Ya mungkin ya itu tadi bantuan atau apa ya, intinya dorongan device mungkin tadi bisa bekerja sama dengan Diskominfo lah, peminjaman atau apalah gitu kan, nggak harus ini juga gitu. Bisa. Memang harus berpikir ke arah sana. Kalau begitu, kalau tidak berpikir ke arah sana, ya akan tertinggal. Garut juga akan tertinggal dengan daerah lain. Ya meskipun sedikit demi ke arah sana, tapi yang penting ini tadi, ketika konten di internet dipenuhi oleh orang-orang yang tidak baik. Ya mungkin salah orang baik yang tidak yang tidak ada di situ ya. Ya tidak ada di situ. Ini kan salah satu. Nah, peranan guru ya, karena guru itu dominan. Betul. Guru itu dominan ketika mereka mengajar kepada murid-muridnya. Ya sekarang kan biasa, kurikulumnya kan biasa gitu. Tambahlah ke depan sehingga ya jangan disalahkan ketika orang anak-anak cita-cita jadi YouTuber atau gamer, karena memang dunianya sekarang seperti itu. Tinggal mungkin kita sebagai orang tua dan sebagai guru mengarahkannya seperti apa. Betul. Terkait ini menarik untuk kita dorong di DPRD, khususnya terkait sama lah saya pikir antara guru madrasah dengan guru yang ada di dinas pendidikan. Terkait digitalisasi saya pikir masih ada gitu ya orang yang di guru-guru yang sudah melek digital, tapi kebanyakan saya pikir banyak yang tidak melek. Betul. Ini harus menjadi pemikiran pemerintah untuk mulai ke arah sana. Kita dorong terus lah. Betul. Terkait tadi ya pelatihan kan memang mahal ya kalau kayak gitu alat. Iya. Ini kalau tidak ya pemerintah harus hadir lah, intinya pemerintah harus hadir di digital ini. Iya betul. Apalagi peran madrasah, pesantren itu ya memang harus bisa jadi balancing kan di dalam kehidupan misalnya media sosial yang sekarang ramenya negatifnya juga banyak, itu kan bisa jadi balancing lah di sana gitu. Karena masuk visi misi Garut yang ada bertakwa. Pemerintah Garut tidak perlu berpikir jauh, tinggal ini menghidupkan pesantren, mensupport pemerintah hadir di madrasah, pemerintah hadir di pesantren,
bertakwa sendiri sudah. IPM-nya juga lah. Iya, berarti harusnya nggak ada dikotomi ya kalau ada nggak ada dong orang bertakwa di situ. Jangan begini kalau pas momen tertentu, momen politik, momen ini bayar pajak, mereka juga bayar pajak kan sama. Daerah, pajak pusat gitu kan sama. Nari pas sekdi kan urusan kementerian, kan nggak gitu juga. Itu politik. Siap. Aduh. Ya, tapi kita teruslah kita dorong. Kita juga karena kan di DPRD itu 50, kita terus komunikasi dengan teman-teman yang lain. Oke. Supaya ini juga jadi komitmen bersama lah gitu. Oke. Siap. Karena sangat bahaya saya pikir dengan segenggam HP kan anak-anak bisa saja jadi negatif, bisa jadi positif. Betul. Kalau tidak diarahkan oleh guru, kalau tidak diarahkan oleh orang tua, khususnya guru gitu ya. Kalau orang tua lebih di rumah, guru misalkan. Guru kan bisa kalau nanti ada kurikulum khusus tentang digitalisasi, tentang literasi digital, ya bisa lebih meminimalisir lah gitu kira-kira. Betul. Ini sekarang kan perlu apa, tinggal pijit datang. Ya. Ada GoFood sebagainya. Ya. Ya kalau kita tidak segera menjangkau ke arah sana, akan tertinggal. Ya. Apalagi kan Indonesia akan mendapat bonus demografi di tahun 2004. Saya pikir 2045 mungkin sudah industri keberapa gitu. Kalau kita masih di sini saja cari kuota masih susah, sinyal juga masih susah, ya kan saya pikir juga akan tertinggal. Ya. Nah, terakhir mungkin Kang, soal literasi digital ini kan yang saya bilang karena ini program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama dan Garut jadi salah satu percontohan. Salah satu mungkin yang bisa juga didorong itu yaitu untuk pemerataan di infrastrukturnya. Karena ya kita tahu bahwa Garut Selatan itu mereka yang gitu itu mereka jangankan mengetahui tentang digital, sinyal pun juga nggak dapet. Harus naik dulu. Nah, itu apakah itu terdengar nyampe ke teman-teman yang ada di dewan gitu bahwa di sini itu. Kalau itu sudah kita respon dan pemerintah Garut juga sudah ada ke arah sana ya. Beberapa daerah atau di selatan khususnya yang blank spot sudah ada bantuan-bantuan berupa ya meskipun masih belum optimal tapi sudah ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah terus selatan yang blank spot meskipun ya belum maksimal tapi sudah mulai ke arah sana. Saya pikir ini juga ke depan yang harus terus diperkuat gitu loh. Ya karena kalau tidak ya akan terus tertinggal gitu. Gitu. Penutup ya tentang program ini apakah ada masukan atau kesan atau ada harapan tentang literasi digital untuk madrasah? Apa ya harapan? Yang terpenting saya pikir khusus untuk guru-guru ya guru-guru madrasah terkait dunia digital ini, terkait literasi digital ini, saya pikir ya sudah harus secepatnya gitu beradaptasi ke arah sana. Jadi jangan sudah internet terlalu negatifnya gitu. Tapi itu tadi surah Abdi gitu, upami orang baik tidak menguasai di dunia maya, ya orang jahat yang akan menguasai. Contoh banyak para pengantin ya salah satunya terpengaruh. Kalau kita belajar ngaji itu di pesantren kan pugu guruna, sanadna pugu gimana apa ayat 2 ayat kalau tidak difilter oleh kita, oleh orang tua, oleh guru, saya pikir akan lebih banyak. Ini juga harus kita manfaatkan dengan maksimal gitu ya, harus kita manfaatkan. Mungkin kedepannya juga pemerintah Garut juga harus ya agak konsen di wilayah ini gitu, di wilayah digitalisasi, bukan saja di SKPD secara masing-masing SKPD, tapi juga mulai merambah ke dunia pendidikan, termasuk juga guru-gurunya harus segera diupdate ya, karena jangan sampai tertinggal oleh siswanya bagus apal karena naon gurunya malah belum gurunya teu apal kumaha carana mesen makanan di restoran, kita geus bisa naon. Itu juga harus ditingkatkan. Nah, pemerintah daerah juga harus hadir di sana.
bisa berupa program supporting alat ke sekolah-sekolah, tadi mulai koneksi dengan Diskominfo, atau juga berbentuk regulasi yang juga mengatur terkait hal itu. Karena kalau Pemda Garut tidak berpikir ke sana, saya pikir juga tadi ya akan tertinggal. Mungkin IPM juga akan terus turun. Kalau tidak berpikir digitalisasi ke arah dunia pendidikan. Padahal Garut itu lumbungnya pesantren dan madrasah. Kalau semua itu udah bisa, sebetulnya tinggal dioptimalisasikan saja. Jadi saya tidak mau mendengar lagi ketika rapat-rapat ada ini vertikal. Karena itu kan saya sekali lagi penduduk Garut yang perlu kita bina, perlu kita support. Karena kan pemerintah daerah itu harus hadir di mereka. Siap Kang. Wah, sangat menarik. Banyak sebetulnya yang ingin diobrolkan juga, cuman karena kita waktunya juga memang terbatas. Tapi intinya bahwa program literasi digital madrasah ini juga akan lebih masif, akan bisa lebih keren kalau misalnya banyak dukungan dari pihak-pihak lain, termasuk salah satunya dari Dewan dan juga pemerintah Kabupaten Garut. Terima kasih atas waktunya, Kang. Sama-sama. Teman-teman, ketemu lagi di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.